Halo guys, kembali lagi dengan gue dan di sini kali ini gue bakal nge-review seperti biasa pertemuan kita di mata kuliah Teknik Produksi Film. Nah, jadi pada kemarin pertemuan yang ke-10 hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 kita melaksanakan diskusi terakhir. Diskusi terakhir dong dari kelompok 7. Nah, kemarin itu jadi ngebahas tentang Departemen Sinematografi. Nah, gengs, jadi Departemen Sinematografi ini merupakan salah satu dari 7 departemen penting dalam proses pembuatan sebuah film. Nah, 6 departemen lainnya itu ada Departemen Penyutradaraan, terus juga ada penulisan skenario, terus juga ada Departemen Produksi, ada Departemen Artistik, ada juga Departemen Suara dan Editing. Nah, terus sinematografi di sini merupakan perpaduan seni dan teknologi gambar bergerak, gengs. Terus Departemen Sinematografi ini merupakan departemen di dalam sebuah pembuatan film yang bertanggung jawab langsung kepada proses perekaman gambar bergerak, baik dari segi seninya, sinematik, ataupun juga dari segi tekniknya. Departemen sinematografi juga dikepalai oleh sinematografer atau biasa disebut pengarah fotografi, director of photography. Namun juga perlu kita ketahui bahwa dalam proses pembuatan film itu seorang sinematografer tidak bekerja sendirian, gengs. Tapi terdapat beberapa jajaran di bawah sinematografer yang siap membantu dalam proses kerja sinematografer tersebut. Nah, jajaran itu tuh ada juru kamera, terus juga ada asisten penata kamera pertama, ada juga asisten penata kamera kedua, terus juga ada gaffer, ada key grip, dan juga ada best boy. Nah, jadi itu pengertian pembahasan yang kita pertama kali bahas itu tentang sinematografi. Nah, pembahasan selanjutnya itu tentang tahapan kerja sinematografi, yaitu mengikuti tahapan proses pembuatan film, yaitu yang pertama seperti biasa ada praproduksi. Nah, praproduksi ini merupakan kegiatan tahap perencanaan produksi film yang akan diproduksi. Di tahap ini, perekrutan awal produksi film sudah terpilih. Kru film sudah menentukan jenis film yang akan dibuat, serta naskah cerita yang akan dipakai juga sudah matang dan juga tidak mengalami perubahan lagi. Terus yang kedua yaitu ada tahapan produksi. Nah, setelah kegiatan praproduksi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan preparisasi selesai dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan pengambilan gambar adegan atau take shoot atau biasa disebut syuting. Nah, proses syuting ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal syuting yang telah dibuat. Jadwal syuting secara garis besar pada umumnya tercantum pada breakdown dan juga detail jadwal setiap harinya dicantumkan di dalam rundown yang telah disusun pada tahap praproduksi. Nah, tahapan yang terakhir itu ada pasca produksi. Nah, jadi setelah tadi yang pertama praproduksi, terus juga produksi, yang terakhir ada tahapan pasca produksi. Dalam tahap ini hasil rekaman gambar diolah dan juga digabungkan dengan hasil rekaman suara. Nah, penggabungan tersebut disesuaikan dengan naskah sehingga dapat menjadi satu kesatuan karya audio visual yang mampu bercerita kepada para penikmat film. Aspek terpenting dalam kegiatan pasca produksi ini ada 2 poin. Yang pertama itu ada editing offline, yang merupakan tahap penyutingan kasar di mana setiap adegan sudah disusun sesuai dengan urutan pada naskah. Nah, jadi pada proses editing offline ini hanya dilakukan penyutingan adegan per adegan tanpa memasukkan efek suara dan juga efek audio lainnya seperti musik latar. Nah, terus poin yang kedua itu ada editing online. Tadi kan ada offline. Nah, sekarang editing online. Pada kegiatan editing online ini, susunan adegan yang sudah dikunci pada adegan editing offline ditambahkan efek suara
musik scoring atau musik latar, serta efek visual, coloring, animation, serta special effect. Nah, terus pembahasan yang terakhir yaitu kita ngebahas tentang resensi film ya. Jadi mereka ngambil film Habibie Ainun 3 yang bertema sosial dan sejarah. Film ini menggunakan gaya dokumenter reflektif. Habibie Ainun 3 ini merupakan sebuah film biografi romantis Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan ditulis oleh Ivan Ismail. Film ini juga kelanjutan dari Rudy Habibie 2016. Kalau Rudy Habibie itu menceritakan tentang Habibie muda, dan film yang sekarang itu Habibie Ainun itu menceritakan tentang Ainun mudanya. Nah, Maudy Ayunda tampil sebagai pemeran utama, Reza Rahardian juga kembali membintangi film ini, dan Jeffrey Nicole bergabung sebagai pemeran baru di serial ini. Film ini dirilis pada tanggal 19 Desember 2019 di Indonesia dan 26 Desember 2019 di Malaysia. Nah, jadi itu yang kita bahas pada pertemuan yang ke-10 di hari Rabu tanggal 8 Mei 2024. Buat pembahasan selanjutnya, kalau kalian masih penasaran, apalagi nih kita pembahasan selanjutnya, kita nggak bakalan belajar di kelas lagi, kita udah mulai praktek proses pembuatan film. Nah, jadi minggu-minggu ini kita lagi nyusun tahap proposal dan juga lagi berdiskusi film apa yang akan kita buat. Kalau kalian penasaran tentang kelanjutan praktek-praktek kita sehari-hari, seminggu-minggunya, tiap minggunya, saksikan terus di learning journal kita. See you next time.